بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Yang mungkin, ya kan, terjatuh dalam perbuatan jelek atau kemungkaran. Banyak di antara kita yang mungkin masih meminum atau menghisap rokok. Padahal kalau kita mau lihat seluruh ulama Islam di dunia, dan pernah dihadirkan oleh Syekh di sini tentang keputusan mereka, dan bahkan keputusan MUI Majelis Ulama Indonesia yang terakhir menyatakan tentang haramnya rokok. Menyatakan tentang haramnya rokok. Karena jelas setiap manusia yakin, setiap orang yakin, dan Anda tidak tanyakan kepada setiap dokter dan ahli kesehatan kecuali akan menyatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang jelek. Satu, rokok yang kita hisap artinya kita sedang meminum atau sedang menghisap apa? Racun peluru. Karena salah satu, iya kan, bahan yang digunakan untuk membuat rokok adalah bahan yang sama juga digunakan untuk peluru dalam pistol atau dalam tembakan. Dan ini adalah merupakan sebuah proyek yang memang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan disebarkan kepada umat Islam. Dan kalau Anda mau lebih dalam lagi mempelajari syarikat Philip Morris yang mencetak rokok Marlboro, dan di bawahnya adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia diantaranya seperti Sampurna, Gudang Garam yang di bawah perusahaan Philip Morris. Dari sensus penghasilan murni mereka, hasil murni keuntungan mereka dalam satu hari dari negara-negara Islam ini, berapa mereka dapatkan? 100 juta dolar dalam satu hari keuntungan mereka. Dan dalam satu hari itu mereka menyumbang kepada Israel atau yayasan-yayasan dalam hati Israel sebesar 12 juta dolar. Dalam satu hari 12 juta dolar mereka menyumbang kepada uangnya dari siapa? Dari umat Islam. Dan kristenisasi terbesar di Indonesia biayanya dari mana? Dari rokok. Dan orang Indonesia betul-betul, iya kan, sedang terfitnah dengan indahnya rokok. Kalau antum ke airport haji, mungkin yang paling banyak kelihatan ngebul daerah tempat ruang tunggunya orang Indonesia. Tidak ada orang yang megang rokok kecuali di tangannya ada rokok. Dan mereka tidak merasa kalau itu mereka beli dan dipergunakan untuk menghancurkan umat mereka sendiri. Semua orang sepakat mengatakan rokok itu adalah jelek. Karena kalau mau dikatakan rokok itu baik, ya kan? Kenapa selesai sholat gak langsung kita ngerokok di masjid? Atau sambil nunggu sholat ngerokok? Karena semua tahu itu adalah merupakan perbuatan yang jelek, yang membunuh diri kita secara perlahan-lahan, menghancurkan diri kita secara perlahan-lahan. Dan Rasulullah SAW sudah menyatakan dalam hadisnya, yuhillakumut thayyibat wa yuharrimu lakum al-khaba'ith. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala sesuatu yang baik dan mengharamkan segala sesuatu yang jelek. Walaupun nasnya secara jelas di zaman Rasulullah tidak ada, karena memang mereka tidak kenal apa yang namanya rokok. Disebutkan dalam hadis lain, innallaha tayyib wa la yaqbalu illa tayyiban, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala itu baik dan tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Dan disebutkan dalam hadis tadi, sungguhnya malaikat merasa tersakiti dengan bau mulutnya seorang hamba seperti tersakitinya manusia. Antum coba sekarang, kalau misalnya ada teman kita baru bangun tidur,
ya kan, terus ngejak ngomong di mukanya bel-belan bau, gimana kita? Akan merasa sikat gigi juga kamu, baru bangun tidur langsung ngomong, iya kan? Karena merasa apa? Bau. Bagaimana kita masuk dalam sholat? Kita lantunkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketika Allah dilantunkan ayat-ayat Allah tersebut, ya kan, semakin kita memperbanyak bacaan, kita semakin mendekat malaikat kepada kita untuk mendengar bacaan-bacaan kita. Nah, bagaimana dalam keadaan mulut kita bau, badan kita bau, ya kan? Ini para malaikat, apalagi, ya kan? Dan setiap dari kita memiliki tanggung jawab, Bapak-bapak sekalian, ya kan? Punya tanggung jawab, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diberi pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling sedikit kita adalah pemimpin bagi keluarga kita, lingkup masyarakat terkecil. Nah, makanya tadi Syekh melemparkan pertanyaan kepada saudara sekalian, ya kan? Ingin dijadikan majelis ini sebagai majelis, ya kan, tanya jawab, saling mengisi, ya kan, untuk mengetahui apa yang sudah kita persembahkan untuk Islam, apa yang sudah kita lakukan untuk Islam. Tolong sebutkan pengalaman masing-masing, ya kan? Apa yang sudah kita persembahkan untuk Islam, apa yang sudah kita lakukan untuk membela agama Rasulullah SAW, apa yang sudah kita tunaikan untuk melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya apa yang sudah kita lakukan untuk Islam, apa yang sudah kita lakukan untuk Rasulullah, apa yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin saya menjadikan majelis ini sebagai majelis diskusi antara kita tentang 3 perkara ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk Islam, apa yang sudah kita persembahkan untuk Rasulullah, dan apa yang sudah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik dan sang pencipta kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.